Oke, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah percobaan satu buah dadu. Yang kita tahu, percobaan satu buah dadu itu adalah ruang kejadiannya, atau kita sebut di situ adalah kemungkinan yang akan kita bahas. Nah, lalu yang akan selanjutnya kita bahas adalah ruang sampel. Dalam sebuah percobaan ada yang namanya ruang sampel. Kalau misalnya ditanya adalah satu buah dadu, maka kalian sudah tahu bahwa dalam satu buah dadu punya 6 buah sampel. Apa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kita sebut dengan ruang sampel. Ruang sampel itu kita simbolkan sebagai NS. Simbolnya NS. Nah, lalu pertanyaannya, ketika kalian sudah menemukan pertanyaannya, yaitu ganjil, genap, dan prima, berarti yang kita bahas di sini adalah satu-satu. Kita akan bahas ganjil terlebih dahulu. Kita tahu ganjil itu angkanya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti kita akan mencari nilai ganjil dari ruang sampel. Ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Berarti NA adalah yang ditanya. Ya. Jadi kalau misalkan NS adalah yang diketahui, maka NA adalah yang ditanya. Karena yang ditanya adalah ganjil, maka NA-nya kita tulis di sini adalah 1, 3, 5. Kenapa 1, 3, dan 5? Karena itu ganjil. Nah, karena kita sudah dapat NA-nya 1, 3, dan 5, maka kita akan hitung peluang kejadiannya. Peluang kejadian itu simbolnya adalah PA. Yang mana ini telah Ibu jelaskan minggu lalu. Yang mana peluang kejadian ini cara mengerjakannya nanas. Nanas itu apa? NA per NS. Nanas. Jadi ingatnya peluang nanas rumusnya. NA per NS. Atau yang ditanya dibagi dengan yang diketahui. NA-nya berapa? NA-nya 1, 3, dan 5. Berapa NA-nya? 3. Kenapa 3? Karena ada 3 buah di sini. 1, 2, 3. Nah, untuk NA-nya kita tulis 3. NS-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS-nya adalah 6. 6 yang di sini kita masukkan ke dalam rumus. 3 per 6. Nah, 3 dan 6 ini kita bisa kecilkan. Sama-sama kita bagi 3. Jadi 1 per 2. Oke. Ini adalah kemungkinan kejadian yang dicari bilangan ganjil. Lalu bagaimana kalau genap? Nah, sekarang untuk yang genap, caranya sama persis. Kita akan cari bilangan genap terlebih dahulu, yaitu NA-nya adalah 2, 4, dan 6. Ada berapa 2, 4, dan 6? NA-nya adalah 3 juga. Karena sama, maka cara pengerjaannya juga sama, yaitu PA atau peluang nanas NA per NS. Oke, kita masukkan NA-nya sama dengan 3. 3-nya dapat dari mana? 3-nya dapat dari sini. Per NS. NS-nya adalah 6. Sehingga dapat cara pengerjaannya juga 3 per 6 sama-sama dikecilkan, sama-sama kita bagi 3, sehingga bentuknya menjadi 1 per 2. Oke, kemungkinan bilangan ganjil dan genap seperti ini cara pengerjaannya. Lalu bagaimana dengan prima? Caranya sama, kita cari dulu bilangan primanya berapa. Kita cari ya. Oke, prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1 itu bukan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, sehingga bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5. Kenapa 2, 3, dan 5? Oke, untuk bilangan prima Ibu tidak akan menjelaskan karena ini udah kalian ketahui di kelas-kelas sebelumnya, yaitu bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan dirinya sendiri. Sehingga 2, 3, dan 5 adalah bilangan prima. Sehingga kita ketahui NA dari prima adalah 3 juga. Sehingga cara mencari peluangnya sama juga, menjadi NA per NS, yaitu 3 per 6
dikecilkan jadi 1/2. Nah, ini adalah cara pengerjaan untuk mengerjakan contoh soal pertama terkait tentang pelemparan satu buah dadu. Oke, silakan kalian catat dulu dan silakan diperhatikan. Oke, di contoh penjelasan yang kedua kita akan ngebahas terkait tentang pelemparan 2 buah dadu. Oke, di sini Ibu sudah bikin tabel nih. Nah, ini ada tabel singkat penggunaan kalau misalkan kalian disuruh mencari percobaan terkait tentang 2 buah dadu. Jadi tabel ini hanya berlaku untuk pelemparan 2 buah dadu. Kalau 3 beda lagi. Tapi apakah mungkin nanti akan ketemu soal yang 3 buah mata dadu? Jarang sih. Kalau yang di SMA atau SMK itu yang paling sering muncul itu adalah pelemparan 2 buah dadu. Kalau koin itu jarang. Ada tapi jarang. Makanya kita akan ngebahas terkait tentang soal-soal yang sering muncul. Yang sering muncul ini adalah pelemparan 2 buah dadu. Nah, pelemparan 2 buah dadu kita punya tabel khusus atau tabel spesial yang mana ada kita urutkan tabelnya dari 2 sampai 12. Kenapa 2 sampai 12? Ya karena kita tahu penjumlahan itu paling kecil 2, paling besar 12 berlaku untuk di 2 buah mata dadu. Nah, untuk banyak kejadiannya kita bikinnya mengurut 1 sampai 6. Lalu ketika sudah sampai 6 mundur sampai angka 1. Tabelnya kalau bisa sih diingat supaya apa? Supaya nanti kalau ketemu soal kalian tinggal mengingat dan tinggal mengerjakan. Langsung ya, biar cepat. Nah, di sini tabel yang ini gunanya untuk mengerjakan soal di contoh kedua. Contoh kedua, soalnya adalah yang pertama, jumlah mata dadu apa sih? Kita contoh ini. Berjumlah 8. Berjumlah 8 berarti kita cari peluangnya. Kita tahu nih rumus peluang adalah NaNS, NA per NS. Yang mana NA itu adalah yang ditanya, NS itu adalah total. Nah, NS kita tahu NS dari 2 buah dadu itu adalah 36. 36 dapat dari mana? Dari 6 pangkat 2. 6-nya dapat dari mana? Dari jumlah dadu. Mata dadu. Mata dadu kan ada 6 tuh. Mata dadunya ada 6. Terus pangkat 2. Jadi memang harus pangkat 2. Sehingga 36 dapatnya. Ini NS. Berarti untuk mencari peluang jumlah 8. Langsung aja kita masukkan nih rumusnya. NA per NS atau NaNS. NA-nya berapa? Kita cari nih, mana yang ke-8? Oke, berarti ini adalah yang berjumlah 8. Berapa NA-nya? 5. NS-nya berapa? 36. Selesai. Mudah kan? Jadi NA per NS untuk jumlah mata dadu 8. Ini tinggal kita lihat nih, jumlah 8-nya ada 5. Masukkan per 36. 36-nya dapat dari mana? NS, ruang sampel. Nah, untuk nomor yang pertama clear. Udah kan? Yang kedua, genap. Untuk PA genap, kita jumlah semua angka genap. Yang angka genap apa aja? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, sekarang kita masukkan NA per NS. Karena genap itu angkanya banyak, berarti diapakan? Dijumlah semuanya. NA2 berapa? NA2 adalah 1/36. Satunya dapat dari mana? Dari 2. Ditambah yang 4 ada berapa? 3. 3/36. Ditambah berapa? 5/36. Ditambah berapa? 5/36. Ditambah berapa? 3/36 tambah 1/36. Sampai sini karena penyebutnya sama semua, tinggal kita jumlah. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8. 10, berarti 18/36. Bisa dikecilkan nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama kita bagi 9. Bisa? Sama-sama kita bagi 9. 2/4. Bisa lagi nggak dikecilkan? Bisa. Jadi berapa? 1/2. Oke, ini untuk genap.
Untuk ganjil, caranya sama juga. Cuman untuk yang ganjil, Ibu skip ya, karena pasti mudah lah. Cara pengerjaan ganjil sama genap sama. Jadi tinggal kalian jumlah dan kita paham kalau genap dan ganjil itu cara pengerjaannya sama. NA 2 4 6 4 2. Atau secara singkat kita bisa juga bikin NA per NS. Tinggal kita jumlah semuanya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 4 lagi tambah 2 tambah, habis gak sih? 2 4 6 4 2 2 4 6 4 2. Oke, berarti habis. Per 36. Sekarang kita jumlah nih. 2 tambah 4 6, 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 18 per 36. Sama kan? Berarti jawabannya berapa? 1 per 2. Selesai untuk mata dadu ganjil. Terakhir, mata dadu berjumlah 5 atau 7. Cuman karena Pak tulisnya gak muat, silakan kalian catat dulu dan silakan kalian pahami. Nanti kita lanjutkan di part keduanya. Oke, kita lanjutkan lagi ya terkait tentang yang ketiga. Yang ketiga adalah peluang mata dadu berjumlah 5 atau 7. Kalau 5 atau 7, jadi kalau kalian menemukan soal terkait tentang percobaan dua mata dadu yang ada kalimat atau di sana, itu maknanya dijumlah. Jadi 5 atau 7. Karena kita nggak tahu ya 5-nya berapa, 7-nya berapa. Jadi kalau ada kalimat atau di sana, diapakan? Dijumlah. Cara pengerjaannya sama banget dengan cara yang tadi. Tinggal kita masukkan yaitu PA NA per NS. Kita cari nih, mana angka 5? Angka 5 ini, ntar kita hapusin. Angka 5 ini, 7 ini. Oke, sekarang kita masukkan angka 5 atau 7. Tinggal masukkan 4 tambah 6 per 36. 4 tambah 6 berapa? 10 per 36. Bisa dikecilkan? Bisa, sama-sama dibagi 2. Jadi berapa? 5 per 18. Selesai. Mudah kan? Ini adalah contoh pengerjaan kalau misalkan kalian bisa menggunakan tabel istimewa tadi. Jadi kalian nggak perlu bikin tabel yang panjang atau membayangkan, nggak perlu. Jadi cukup pakai tabel, berlaku untuk semua soal kalau dia cari jumlah. Oke, mudah kan? Mudah dong. Yang terakhir adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan, kalau lagi harapan, jadi frekuensi harapan itu cara pengerjaannya kalian tinggal kali aja percobaan. Jadi banyak kejadian dikali banyak percobaan. Nah, untuk soal yang ketiga di sana ada, kita coba dulu. Oke. Ada 120 harapan. Jadi bukan 120 kali percobaan dari mata dadu. Satu buah dadu itu dilempar, terus ditanya nih berapa banyak percobaan. Oh, ternyata percobaannya 120 kali. 120 kali dapat dari mana? Dari soal. Dari soal diketahui ada 120 kali percobaan. Oke. Lalu muncul mata dadunya adalah 1/3. Itu diketahui. Nanti kalau misalnya ada soal yang belum diketahui, maka harus cari dulu peluangnya. Sama kayak tadi NA per NS. Nah, di situ ada peluangnya berapa? PA-nya tadi ternyata 1/3. Dapat dari mana? Dari soal. Nah, untuk mencari FK, itu frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan itu simbolnya F. Tinggal kita kali 120 dikali 1/3. Nah, 120 kali 1, 120 bagi 3. 120 bagi 3. 3 kali berapa dapat 12? 3 kali berapa dapat 12? 3 kali 4. Berarti berapa dapat 12? 3 kali 4. Jadi karena ada nolnya jadi 40. Mudah kan? Nah, ini adalah pembahasan terkait tentang frekuensi harapan. Ini pembahasan terakhir terkait tentang peluang kejadian. Nah, habis ini kita ada latihan nih. Jadi kalian bisa coba mengikuti latihan, dikerjakan di bukunya.
terus difoto, kirimkan ke ibu lewat Bajaka ya.